Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Pada pagi hari ini mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah online kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu, untuk setiap anugerah-Mu, bahkan untuk kasih-Mu ya Tuhan yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami. Kalau sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah-Mu Tuhan, kami siapkan hati kami ya Tuhan untuk lebih sungguh-sungguh lagi ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat satu pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan.
untuk setiap kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-berkat-Mu ya Tuhan hari ini ya Tuhan. Kami sudah memuji nama-Mu, kami sudah membesarkan nama-Mu Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, siapkan hati kami Tuhan untuk mendengar sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, senang bisa berjumpa lagi dengan saudara sekalian, di mana hari ini kita kembali untuk memperdalam kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita akan memasuki dengan topik yang baru, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kesempatan indah hari ini, kami akan membuka hati kami, diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan membahas mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan kita akan memulai sesi yang pertama, nanti minggu depan sesi kedua. Nah, hari ini sesi pertama kita akan berbicara mengenai kerajaan 1000 tahun. Kita baca dulu Alkitab kita dari Kitab Wahyu, pasal 22 ayat yang ke-7. Saya bacakan Kitab Wahyu pasal 22 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Amin. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktekannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat ini ditujukan pada waktu itu kepada Yohanes, salah satu murid Tuhan Yesus. Ketika Yohanes dia sedang dalam pembuangan di Pulau Patmos. Di situ kemudian Yesus berkata kepada Yohanes, "Sesungguhnya aku datang segera." Ini berbicara mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kalau saya bilang yang kedua kali, tentu Bapak Ibu sudah bertanya, kalau gitu sudah datang pertama kali dong? Sudah. Nah, bedanya kedatangan yang pertama tujuannya adalah saudara-saudara untuk menyelamatkan manusia. Saudara bisa buka Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan kekal. Jadi tujuan dari kedatangan pertama adalah menyelamatkan manusia. Ketika manusia yang pertama itu jatuh ke dalam dosa dan manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya, tentunya dari cengkraman kuasa dosa, kuasa kegelapan. Allah datang di dalam Tuhan Yesus yang pertama, tujuannya menyelamatkan manusia. Tapi untuk nanti kedatangan kedua, tujuannya adalah untuk menghakimi manusia. Saudara-saudara bisa membuka dari Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Di situ disebutkan salah satu ayat bagaimana nanti Yesus memisahkan domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Di situ nanti ada penghakiman. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesi pertama ini kita akan berbicara tentang kerajaan 1000 tahun atau milenium. Nah, tentang kerajaan 1000 tahun, di sini ada 3 pandangan saudara-saudara yang saya katakan. Pandangan yang pertama adalah pre-milenium. Pandangan pre-milenium di sini dikatakan bahwa mereka meyakini Yesus akan datang ke dunia dan setelah itu Ia baru memerintah kerajaan 1000 tahun. Jadi Yesus datang ke dunia, setelah itu kemudian akan dilanjutkan memerintah kerajaan 1000 tahun di bumi. Bukan langit baru, bumi baru, bumi yang sekarang ini. Pandangan yang kedua adalah post milenium. Nah, pandangan ini menyebutkan bahwa Kristus akan datang ke dunia setelah dunia
itu mengalami damai sejahtera dan mayoritas penduduk dunia Kristen. Baru kemudian Yesus datang memerintah. Nah, yang ketiga saudara sekalian itu amilenium. Amilenium adalah bahwa tidak ada pemerintahan Kristus di bumi yang secara nyata hanya bersifat rohani. Artinya bahwa sekarang sudah hadir melalui gereja, firman, dan rohnya. Nah, saudara-saudara sekalian, memang kalau kita memperhatikan tanda-tanda kedatangan Yesus dua kali, maka Alkitab jelas memberikan informasi. Nanti saudara bisa membuka dari Injil Matius pasal 24. Di situ dijelaskan ada 8 tanda zaman tentang kedatangan Kristus kedua kali. Pertama, penyesatan, munculnya Mesias palsu. Dari zaman dulu sampai sekarang ada banyak penyesatan, ya, mengaku sebagai Kristus. Kemudian yang kedua, peperangan antar etnis dan bangsa, dari lokal, kemudian antar provinsi, antar negara, dan ada seluruh dunia. 3, kelaparan di berbagai tempat. Jadi nggak hanya lokal kelapa terjadi, tapi seluruh dunia nanti. 4, gempa bumi dan bencana alam yang semakin besar dari yang lalu. Tentu skalanya sesuai. Yang kelima, penganiayaan kemurtatan. Dari dulu sampai sekarang anak Tuhan dianiaya. Dan jangan lupa ada juga yang kemudian murtad. Murtad itu meninggalkan keyakinannya. Kemudian yang keenam, bangkitnya kembali negara Israel. Kita tahu bahwa tahun 1948 Israel berdiri menjadi negara merdeka. Luar biasa waktu itu, saudara. Jadi berkumpul seluruh umat Yahudi, kemudian mereka mendeklarasikan mendirikan negara yang namanya Israel. Yang ketujuh, saudara, kehancuran ekonomi dunia. Ada banyak memprediksi apakah ini tahun-tahun di mana poin yang ketujuh tentang tanda-tanda zaman bahwa ekonomi ini akan hancur. Maksudnya dunia akan mengalami resesi ekonomi. Nah, yang kedelapan, saudara, Injil Kerajaan diberitakan di seluruh dunia. Ketika krisis ekonomi terjadi, maka pemberitaan ini akan gencar. Ketika semua manusia sudah mendengar, ini ada tanda yang terakhir. Nah, ini tanda-tandanya, saudara. Kalau kembali kepada kerajaan 1000 tahun, saudara, tentu yang ditanya, bagaimana keadaan dalam kerajaan 1000 tahun? Jadi kita tahu persis, saudara sekalian, bahwa kita tentu menganut dari 3 pandangan tadi. Apa saja, saudara, pandangannya? Pertama adalah pre-milenium, yang kedua adalah yang kedua adalah post-milenium, yang ketiga adalah amilenium. Kita menganut paham pre-milenium, artinya bahwa Yesus akan datang, ya, umatnya setia akan mengalami rapture, pengangkatan, dan Tuhan akan bertemu mereka di udara. Entah di mana nanti, di situ akan bertemu, di bulan, di bintang, ya nggak mustahil kalau di matahari gitu ya, ada yang mustahil. Nah, mereka yang tidak percaya mengalami tribulasi. Kita akan bahas nanti untuk minggu akan datang. Tribulasi itu masa penganiayaan. Ada 7 tahun kan, 3 tahun pertama, 3 tahun. Nah, mereka yang diangkat, nah ini akan mengalami rapture. Yesus akan datang menyongsong di udara. Nah, setelah itu baru selesainya masa penganiayaan, Yesus akan datang memerintah di bumi selama 1000 tahun. Pertanyaannya, bagaimana keadaan di bumi selama 1000 tahun Tuhan Yesus memerintah? Pertama, binatang dan tumbuhan akan kembali seperti Taman Eden. Artinya domba bisa bermain dengan singa, dengan serigala. Saya bisa membaca di kitab Yesaya pasal 11, pasal 19, pasal 20. Pasal di situ sudah bisa membaca. Yang kedua, tidak ada lagi bencana alam, semuanya subur makmur dunia ini.
Ketiga, tidak ada penyakit kecuali orang berdosa. Artinya orang berdosa saya akan jelaskan saudara ya. Tidak ada penyakit kecuali orang berdosa. 4, Kristus memerintah seluruh bumi dengan istilah tongkat besi, ada dengan keras, jelas, tapi penuh kasih tentunya Yesus sekalian. Nah, ada 2 macam manusia berbeda nanti dalam perjalanan 1000 tahun. Yang pertama adalah yang memerintah, yang mengenakan tubuh kemuliaan. Ini manusia yang tidak bisa berbuat dosa, tubuhnya kemuliaan. Tubuhnya penuh kemuliaan, artinya berbeda dengan tubuh yang kedua adalah yang penuh dengan dosa, artinya bisa berbuat dosa. Ini adalah manusia yang ketika masa tribulasi itu selamat dalam masa penganiayaan. Termasuk di sini ada sisa-sisa bangsa Israel dan bangsa lain yang tidak menyembah antikris. Jadi dalam 7 tahun itu, dalam tribulasi itu, masa penganiayaan, ada yang selamat, entah itu sisa-sisa bangsa Israel atau juga orang-orang yang mempertahankan imannya, dia tidak mati tapi dia masih selamat. Nah, ini dia akan masuk dan dibawa Yesus dalam perjalanan 1000 tahun. Bedanya, kalau yang tubuh dan kemuliaan itu tubuh yang bisa tembus tembok segala macam. Tapi kalau yang orang yang berdosa itu orang yang tubuh seperti kita ini. Dia yang selamat dalam masa tribulasi. Nah, Tuhan akan memerintah di situ. Yang tubuh dan kemuliaan, dia akan memerintah. Nanti saya bisa baca ada sebagai mungkin istilahnya kayak wali kota lah gitu ya, jadi gubernur. Nah, yang diperintah itu rakyat biasa itu adalah mereka yang tubuh biasa atau bisa berdosa. Kemudian ada perkawinan dan kelahiran. Aslinya dalam prinsip itu manusia tetap ada yang menikah, punya keturunan, saudara ya. Kemudian mereka bisa berdosa dan mereka perlu bertobat dan percaya Yesus. Jadi situasi bisa mereka berbuat dosa. Karena apa? Karena ada orang yang memang tubuhnya dosa, mereka belum diubah dan kemuliaan. Kemudian manusia akan berbicara dalam satu bahasa saja. Jadi seluruh dunia dalam disebutkan hanya satu bahasa. Ya, tidak disebutkan apakah bahasa roh atau yang terakhir ada damai sejahtera dan tidak ada peperangan. Saya berharap bahwa kita semua bisa nanti akan masuk di dalam kerajaan 1000 tahun. Kita bisa ikut memerintah. Artinya kalau yang bisa memerintah yang punya tubuh kemuliaan, yang sudah diubah. Salah satu saja kesimpulannya, kita harus tetap setia dan berjaga dalam doa. Demikianlah saudara sekalian sesi pertama tentang kedatangan Yesus 2 kali dengan sesi kerajaan 1000 tahun. Minggu depan kita akan berbicara sesi kedua mengenai tribulasi atau masa penganiayaan. Tuhan memberkati. Shalom. Haleluya. Mari kita tutup di dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah menerima berkat-Mu yang dahsyat dan luar biasa ini yang memberkati kami. Saya percaya kami akan bertemu kembali pada pertemuan berikutnya untuk Engkau memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Dan kini saudaraku, pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan penerangan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.